وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وعلى نية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق وقضاء الحاجات لنا والمسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Tanbihun Yanbaghi lil 'abdi an yufattisha a'da'ahu adh-dhahirata wal batinata sabahan wa masa'an. Hal hafizat hududallahi ta'ala allati haddaha laha aw ta'addadat. Wa hal qamat bima umirat bihi min ghaddil basari wa hifdil lisani wal uduni wal qalbi wa ghairi dhalika ala wajhil ikhlas ila akhirih. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan kita berataan selalu dirahmati oleh Allah. Kembali bersama kita mengaturkan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita. Dengan rahmat Allah, alhamdulillah kita sehat. Dengan rahmat Allah, kita diberi hidayah oleh Allah. Ada keinginan untuk beribadah. Dengan rahmat Allah kita dapat taufik pertolongan dari Allah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini dalam rangka sembahyang berjemaah dan mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita.
mengampuni dosa ibu bapa dan keluarga kita, serta mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Kemudian sholawat dan salam mogalah kiranya tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Adapun sambungan pengajian kita sampai di barisan tambihun, ini satu peringatan, satu penjagaan hal penting yang bagi lil abdi, sepatutnya bagi seorang hamba, baik laki-laki atau perempuan, sewajarnya bagi hamba itu ayufattisha a'da'ahud dhahirata wal batinata, bahwa mengontrol, mengoreksi, memperhatikan akan seluruh anggota telinga, lidah, kaki dan tangan, a'dha'ahud dhahirata, anggota-anggota yang zahir, wal batinata, dan anggota-anggota yang batin, secara khusus hati kita. Kapan kita mengontrol? Apabila kita mengoreksi sabahan wa masaan. Begitu terbit matahari di waktu subuh, kita sudah memperhatikan anggota kita. Sekujur anggota kita, sadar atau tidak sadar kita, adalah merupakan, bisa dikatakan titipan ilahi, bisa dikatakan merupakan modal untuk mendapat keuntungan yang dibilang menjadi pahala. Karena apa? Karena semua anggota kita itu nanti, atau bahasa kaina, setelah habis kita tinggal di dunia, semuanya akan kembali ke hadirat Allah melalui pintu kematian. Ampih kita beganai taluk tiram, kemana? Ke akhirat. Di situ akan ditanya oleh Allah. Karena semua anggota kita ini ada aturan main. Mata gak senang apa, telinga gak senang apa, lidah gak senang apa. Kalau kita salah menggunakan, penyesalan itu bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Di dalam Al-Quran surah Muluk, surah Tabarak,
Kenapa orang jadi dibawa oleh malaikat ke dalam neraka? Ya lantaran kurang merawat diri, kurang menjaga anggota. Ujar mereka itu, insya Allah sampean hafal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ketika kelompok yang dibawa oleh malaikat ini kemana? Diirit, dihalau, dibawa ke neraka. Pada saat itu keluarlah penyesalan yang tidak ada artinya sama sekali. Wa qalu law kunna nasma'u, berkata mereka, seandainya kita waktu di dunia kemarin, semalam lagi kita hidup, ada habisi telinga, kita gunakan untuk mendengar pesan-pesan agama, kita gunakan mendengari pesan-pesan untuk mendatangkan kesadaran hidup melalui pengajian, majelis-majelis ta'lim. Yang dikatakan Nabi kita Muhammad, pengajian majelis ta'lim itu kan kebun surga. Atau karena kita repot, karena kita sibuk kebanyakan gawian, sempat berdengar, padahal majelis ta'lim menjamur di tengah-tengah kita. Besokan ada, imbah tengah hari ada, di langgar ada, di masjid ada. Kita sempat mendengar, padahal mendengar orang pengajian itu merupakan bendahara kita, disimpan untuk dinikmati kaina di akhirat. Bayangkan Bapak, julusu sa'atin fi majalisil ilmi khairun lahu min alfi raka'atin. Dia duduk menggunakan waktu, karena waktu modal, lalu dibawanya mencari keuntungan pahala duduk di masjid, mengikuti pengajian mulai maghrib sampai isya. Khairun lahu min alfi rakaatin, lebih baik baginya dari sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang kada tulak inya kada mendengar? Gak senang apa hidup? Hidup untuk berbenah diri. Hidup untuk berbenah diri. Minha khalaqnakum, kau diciptakan dari tanah. Untuk apa? Lil ajri was sawab, untuk mencari pahala dan kebaikan. Itu Bang, tampul hidup jangan dikosongkan waktu, jangan diliwatkan kesempatan untuk mencari pahala, karena pahala itu di akhirat nang berfungsi. Kada sempat mendengar, auna kilo, atau kita berpikir ujarnya nang diberak oleh malaikat, diirit oleh malaikat, dihalau oleh malaikat ke neraka. Jika kita semalam mendengar orang berbacaan, kada sempat mendengar, berpikir pang wajar-wajar aja, nang waras-waras berpikir. Orang hidup pasti mati, nang dibawa mati itu apa? Dah? Ada orang bawa sepeda motor, ada? Bawa motor, ada?
amas kadeda. Amun ibu-ibu udah mati besi amas, bila orang nama dia dipacul orang pian galang amas. Bila bebunil dipacul orang, bunil di talinga. Bila baka kalung dipacul orang ke kalung, padahal mencari itu pras keringat banting tulang. Bah mati tak tinggal, jangan galang bunil kakalong gigi palsu tinggal orang ben. Bujuran. Berpikir bang. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kita kada masuk neraka ini. Jika dulu di dunia berpikir, cuman sudah terlambat. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mengaku salah itu terlambat di akhirat. Orang mengaku salah itu bertobat di dunia, itu yang bagus. Itulah fungsi daripada majelis ta'lim, menyadarkan hidup agar jangan penyesalan di kemudian hari. Fa'tarafu bidambihim, mereka itu mengaku salah dengan dosa, tapi kada ada artinya lagi di akhirat. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Celaka sekali orang hidup puluh-puluh tahun namun ujungnya masuk neraka. Nah, lalu nang bagus hidup ini ujesim bila saya besukan kamarian, jangan kada menghitung-hitung keuntungan, kerugian. Jangan merikin duit saja, rikin dosa dan pahala. Berapa pahalaku hari ini, berapa dosaku hari ini, ya ta? Itu disebut dengan muhasabah. Menghitung-hitung, ujar Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung untung rugi kamu, besokan kamarian menghitungi sebelum kamu dihitung Tuhan nanti ketika mati. Lalu ujar salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar, ujar sidin, idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kau berada di waktu pagi, di waktu sore, amsayta itu sore kamarian, jangan ditunda untuk mencari pahala. Kena esok jangan esok mempaatkan waktu nang imbah amarian itu sore itu. Kena nangaran umur itu bu pak, rahasia Tuhan. Memang kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi batasnya kada tahu. Karena kita kada tahu, jangan main-main. Kalau kau menyasal itu tah. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau berada di waktu pagi, jangan kaina mengerjakan kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan. Nah, ini agama memberikan jalan keluar. Yang namanya ibadah itu luas. Kanya sembahyang di masjid kita Jepang, termasuk pian bacari gasan ungkus hidup. Ibadah itu. Namun melalui niat kita. Innamal a'malu binniyat. Yang menjadikan nilai di situ itu adalah niat. Bacari. Tahu kita bahwa yang menghasilkan itu bukan usaha kita. Yang menghasilkan itu adalah
anugerah Tuhan. Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah sembahyang 5 waktu, jangan baungut. Fantashiru fil ardi, ujar Tuhan, bertebar kau di permukaan bumi, yang jadi pedagang ke pasar, yang jadi pegawai ke kantor, yang jadi petani ke sawah, dan seterusnya dan seterusnya. Cuman waktu begawi itu wazkurullah, ingatlah kamu akan Allah. Usahamu tidak memberi bekas, yang menghasilkan adalah Allah. Kalau kau ingat seperti itu, kau pasti beruntung, berhasil, syukur. Karena berhasil, itulah manusia menerima ujian dan cobaan Tuhan, sabar. Jangan kau melupakan Tuhan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sekali-kali karena kamu bekerja, begawi, mencari harta, lupa dengan Tuhan, lupa dengan perintah Tuhan. Jangan, ujar Tuhan. Jangan lantaran anak, lantaran bini, keluarga, lupa dengan perintah Tuhan. Kalau kau lupa dengan perintah Tuhan, gara-gara harta, kadang mengerjakan perintah Tuhan, malah melanggar larangan Tuhan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa seperti itu, lupa dengan Allah, lupa dengan perintah Allah, faulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi, ujar Tuhan. Kalau Allah menyatakan rugi, siapa mengatakan untung? Jadi nang rugi itu nang kada ingat perintah Tuhan, baca reha. Pada rezeki jaminan Tuhan. Bahasa orang amuntai, takarasi buyang mati. Itu ibadah kada dijamin Tuhan. Pian kada sembahyang berjamaah hari ini, tulisannya kada ada. Tapi kalau rezeki pian cari kah, kada dicari kah, pasti ada. Karena itu jaminan Tuhan. Nah, jadi nang bagus lawan kita, dikontrol anggota kita ini titipan Tuhan. Kayaknya takuni Tuhan. Wan jismihi fima ablah, anggotamu sekujur batan, kemana kau menghabiskan? Kemana kau menggunakan? Ditanya oleh Allah. Jadi sebelum kita berhadapan dengan Tuhan, wayah ini kita menghitung, hal hafizat hududallah, adakah anggota kita itu memelihara akan batas-batas hukum Allah? Allati haddaha laha, yang telah membatasi baginya, bagi anggota. Ini jangan digawe, ini jangan dilihati, ini jangan didengari. Ya kan? Semuanya itu ada dalam aturan menjaga anggota. Paling kada kita ini tuntut untuk menjaga hati kita, karena hati itu berperan sama sekali dalam anggota kita. Hati itu yang menentukan. Jadi kebaikan hati itu kalau sudah merasa dekat dengan Allah. Kalau hatinya baik, maka akan memancar kepada anggota. Mata jadi baik, telinga jadi baik,
lidah jadi baik, seluruh anggotanya baik. Hal hafidzat hududallah, adakah anggota kita itu memelihara batas-batas hukum Allah? Au ta'addat, atau melampaui, melanggar kita. Nang paling tahu kita, nang manggawi kita, tapi semuanya itu abadi. Biar kita kada ingat lawan Tuhan pian ada yang mencatat. Sadarlah kita, malaikat, wa inna alaikum lahafidhin, semua kamu itu ada malaikat yang ditugaskan untuk mengabadikan seluruh kegiatan kamu. Kiraman katibin, yaitu kiraman katibin, raqib dan atid. Ya'lamuna ma taf'alun, dia menulis apa yang kamu kerjakan. Innal abrara lafi na'im, siapa nang baik dinikmati Tuhan masuk surga jannatun naim. Wa innal fujjara lafi jahim, bila orang itu wani lawan Tuhan, kada maasi lawan Tuhan, padahal Allah Ta'ala itu baik lawan kita. Jangan sampai salah pembalas lawan Tuhan. Bila kita mau menerima, mengerjakan perintah Tuhan, pakai gasan Tuhan kada, pakai gasan orang lain kada, gasan kita juga dulu. Nabi Ibrahim parak maghrib singgah orang kafir hendak umpat bemalam lawan sidin. Nabi Ibrahim berpikir, bila inya bemalam aku pasti memberi makan nih, melengkapi fasilitas yang untuknya semalaman. Bapak aku memberi makan orang kafir. Ayo aja Nabi Ibrahim, aku membawa ikan goreng. Tapi karena ikan ini kada Islam, masuk Islam aja dahulu. Udah mau ya, udah mau. Nah, tinggalkannya. Ketika orang Majusi itu jauh, tuh Nabi Ibrahim dipandiri Tuhan, Ibrahim wajah Allah Ta'ala, kenapa ikam kadang buainya guring? Anu je Nabi Ibrahim kada Islam. Bapakku beri makannya orang kada Islam. Ibrahim ya Tuhan, 95 tahun, 95 tahun inya itu kada menyembah aku, kada maasi aku, menyembah api. Tetap ku kasihani, tetap ku beri makan, tetap ku beri minum. 90 tahun aku Tuhannya, lari daripada aku, tetap ku rawat pelihara. Ikam hanya hendak sudah ikam kada hakun, mana kasih sayangmu kepada makhlukku? Mana? Jadi kita disuruh untuk mengasihi sayangi makhluk Allah, merupakan ibadah itu. Ar-Rahimuna yarhamhumur rahman, orang pengasih disayangi itu Tuhan. Irhamu mampil ardi yarhamkum mampis sama, kasihani makhluk Tuhan di permukaan bumi, Allah akan mengasihani kepadamu. Dalam riwayat Bapak Ibu, gara-gara kucing masuk neraka. Kenapa? Ada kasihan dengan kucing. Gara-gara anjing masuk surga. Itu tuh. Ini letaknya adalah perasaan mengasihani.
makhluk Allah. Wal qamat bima umirat bihi, adakah anggota kita itu melaksanakan perintah-perintah Tuhan? Jadi sebelum kita ditanyai Tuhan, padahal kita sudah dicatat oleh malaikat, kita kada kau bersendiwara lawan Tuhan. Baik kita aja sudah nang berdahulu hitung untung rugi. Bila untung bersyukur lawan Tuhan, bila rugi bertobat. Jangan lagi dibuliki. Bungol tuh sekali aja yang bagus, mun 2 kali bungol tambuk ngarannya, sekali aja bungol tuh yalah. Nah waktu sudah bisa ulunnya nak kebati-bati, ini langsung aja minta ampun hingga sini. Mudah kita beratan sehat, panjang umur. Lalu kita berniat mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk berbenah diri, baulah pahala gasan sama mati. Pian bila berpahala tuh kada ada masalah laut manusia, selalu memberikan ketenangan dan kedamaian. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ilma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nggih, pas. Terus. Allahu Akbar.